Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelompok 1 itu terdiri dari Ukhti Nur Faidah, kemudian Bintiatul Fikriyah, kemudian Aslahatut Tamimah, kemudian saya sendiri Firdaus Thoriqul Basit, kemudian Salma Al-Wafi, dan yang terakhir yaitu Fajrihatun Saharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam pada masa Rasulullah SAW. Dan untuk pembahasan yang akan kita sampaikan, yang pertama yaitu pembentukan kebudayaan Islam periode Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pertumbuhan kebudayaan Islam periode Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu perkembangan kebudayaan Islam periode Rasulullah SAW. A. Pembentukan kebudayaan Islam periode Rasulullah. 1. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad telah memiliki sifat-sifat terpuji bersih dari sifat-sifat tercela. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 571 Masehi, tahun Gajah, karena pada tahun itu terjadilah penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha dengan mengendarai gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dunia, sedangkan ibunya wafat saat beliau berumur 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib, seorang yang sangat disegani dan dihormati di kalangan suku Quraisy. Dalam usia muda, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, berkepribadian kuat, dan sebagai Al-Amin, dapat dipercaya karena setiap amanah yang dipercayakan dapat diselesaikan dengan baik. Pada usia beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk pertama kali dalam khalifah dagang ke Syria atau Syam. Khalifah itu dipimpin oleh Abu Thalib. Dalam perjalanan itu di Busra, sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Bukhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu Khadijah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama kali yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad dalam berjuang menyebarkan Islam. Perkawinan Nabi Muhammad dengan Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu 2 putra dan 4 putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 2 putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 50 tahun. B. Masa kerasulan. Menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad memutuskan untuk banyak berkontemplasi untuk mendapatkan jawaban tentang situasi dan nasib manusia. Setelah Nabi banyak berkontemplasi, akhirnya diamanahi oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Petunjuk beliau sebagai Nabi ditandai dengan turunnya wahyu ilahi ketika bertahanus di Gua Hira, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika ayat itu turun, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada umat. Wahyu tersebut menandakan bahwa Nabi Muhammad baru diangkat menjadi Nabi. Beberapa saat kemudian, Jibril datang untuk menyampaikan wahyu sebagai perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Itu dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sebagai dijelaskan di atas, wahyunya Allah
yang berisi perintah untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia, Nabi Muhammad telah melakukan dakwah. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan strategi siriyah atau sembunyi-sembunyi, jahiriyah atau terang-terangan, dan dakwah di luar kota Mekah. Karakteristik dakwah pada periode Mekah banyak menggunakan media lisan atau khutbah. Pada saat itu, dakwah Islam disampaikan dalam kondisi umat Islam masih lemah, sehingga Rasulullah beserta para sahabat lebih banyak melakukan strategi defensif atau bertahan untuk menguatkan pondasi ketauhidan umat Islam. Selain itu, dari perencanaan dakwah Rasulullah dilakukan secara bertahap yang meliputi dakwah individu, dakwah kelompok, dan dakwah kenegaraan menjelang fase hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pertumbuhan kebudayaan Islam periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama, beliau berdakwah secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di lingkungan rekan-rekannya. Oleh karena itu, orang yang pertama kali menerima wahyunya adalah dari kalangan keluarga dan sahabat. Seseorang demi seorang diajak untuk meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah: yang pertama, istri beliau sendiri, Siti Khadijah. Yang kedua, dari kalangan pemuda ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harits. Yang ketiga, dari kalangan budak ada Bilal bin Rabah. Yang keempat, ada orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ada dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah-langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu: 1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada hak-hak bangsawan dengan hamba sahayanya. 3. Para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. 4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. 5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, dari cara diplomatik, diserta bujuk rayu hingga tindakan kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi. Nabi Muhammad SAW tetap semangat, tetap pada pendiriannya untuk menyiarkan agama Islam. Ya, selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini Rasulullah melakukan hijrah ke berbagai tempat di luar kota Mekah. Yang pertama yaitu beliau hijrah ke kota Habsyi. Pada awal tahun 516 Masehi, kaum muslimin hijrah ke kota Habsyi. Itu dikarenakan masyarakat Quraisy yang masih belum bisa menerima ajaran Islam, sehingga banyak yang melakukan penganiayaan terhadap Rasulullah dan juga para pengikutnya.
Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Habsyi yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Najasyi yang merupakan penganut ajaran agama Nasrani. Rombongan itu terdiri dari 12 orang laki-laki dan juga 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Syawal, rombongan tersebut kembali ke kota Makkah karena terdapat berita bahwa masyarakat Quraisy telah menerima ajaran agama Islam. Akan tetapi, sesampainya kaum muslimin tiba di kota Makkah, ternyata hal tersebut bukanlah fakta atau kebenaran, karena nyatanya masyarakat Quraisy masih melakukan penganiayaan terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka semakin keras melakukan kekerasan terhadap kaum muslimin. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke kota Habsyi, dan rombongan kedua tersebut terdiri dari 83 laki-laki dan juga 18 orang perempuan. Yang kedua yaitu hijrah ke kota Thaif. Pada bulan Syawal tahun 10 kenabian atau pada akhir bulan Mei tahun 619 Masehi, Rasulullah hijrah ke kota Thaif dengan harapan Allah memberikan petunjuk kepada masyarakat penduduk Thaif agar dapat memeluk agama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya justru Nabi Muhammad menerima penolakan yang sangat buruk. Bahkan mereka menuntut mukjizat tertentu, seperti contohnya untuk membelah bulan menjadi dua. Setelah Nabi Muhammad memohon kepada Allah dan Allah menunjukkan mukjizat tersebut, mereka tetap pada kekafirannya dan tetap tidak mau memeluk agama Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu Bait Aqobah. Pada musim haji setelah perang Bu'ad, berangkatlah sekelompok orang-orang Hajrat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya mereka di Makkah, mereka ditemui oleh Rasulullah lalu di Baiat Aqobah. Kemudian pada saat itu pula mereka mendengar dakwah beliau lalu menerima. Kemudian pada musim haji tahun berikutnya datang kembali 12 pemuda Yatsrib untuk menemui Nabi di Aqobah. Kemudian pada malam harinya mereka melakukan baiat, tanda setia kepada Nabi, atau biasa disebut sebagai Bait An-Nisa atau Bait Al-Aqobah Al-Ula. Kemudian pada tahun 622 Masehi terjadi Bait Aqobah yang kedua atau Baiat Al-Aqobah Ats-Tsaniyah, yang mana pada baiat tersebut berisi bahwa mereka tidak hanya menerima Nabi Muhammad sebagai nabi mereka dan menjauhi perbuatan dosa, akan tetapi mereka sanggup atau mereka mau untuk berperang membela Tuhan dan Rasul mereka. Selain itu, mereka juga berharap bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Yatsrib karena mereka sangat membutuhkan seseorang untuk menjadi pemimpin mereka dan juga membantu menyelesaikan sengketa antara suku Aus dan juga suku Hajraj yang telah terjadi bertahun-tahun. Terima kasih. Selanjutnya adalah periode Madinah. Periode Madinah ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam dari Mekah ke Madinah. Pada kondisi ini, hijrahnya umat Islam menandakan kekuatan umat Islam semakin besar. Ada beberapa faktor penyebab hijrahnya Nabi dan umat Islam ke Yatsrib, yaitu pertama adalah upaya menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Kedua yaitu upaya memperoleh keamanan dan kebebasan dalam dakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga yaitu untuk memenuhi undangan masyarakat Yatsrib untuk datang ke sana sebagai pendamai. Strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam periode Madinah diantaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di bawah bimbingan wahyu. Dan yang kedua adalah membangun masjid.
Masjid merupakan institusi dakwah pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW setibanya beliau di Madinah. Tanah yang digunakan untuk membuat masjid yaitu tanah milik Sahal dan Suhail setelah adanya kesepakatan terlebih dahulu. Masjid merupakan lambang akidah umat Islam atas keyakinan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin umat, Nabi ikut langsung dalam pembangunan masjid dan beliau sendiri yang meletakkan batu pertama sebagai dasar pembangunan masjid. Yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan itu membuktikan kekuatan kaum muslim melalui pengorbanan yang besar sesama mereka tanpa membeda-bedakan pangkat, bangsa, dan harta. Yang keempat adalah pembentukan Piagam Madinah. Isi kandungan Piagam Madinah secara umum adalah kesepakatan untuk menyamakan tujuan dari semua golongan dan agama. Meskipun berbeda, tetapi sama dalam hak dan kewajiban serta kesepakatan untuk menghindari penganiayaan dan menegakkan hukum serta persatuan untuk membela agama. Materi yang selanjutnya yaitu pembentukan Piagam Madinah. Pembentukan Piagam Madinah bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat Madinah. Isi kandungan Piagam Madinah secara umum adalah kesepakatan untuk menyamakan tujuan dari semua golongan dan agama. Adapun beberapa isi kandungan dari Piagam Madinah, di antaranya yaitu A. Mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah. Yang B. Mengaku kaum Ansor dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggung jawab terhadap agama, Rasul, dan masyarakat. Yang C. Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidupnya masing-masing. Yang D. Orang Islam dan Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara dan serangan musuh. Yang E. Orang Yahudi diberikan hidup dengan cara mereka serta menghormati orang Islam, tetapi tidak dibenarkan melindungi orang Quraisy. Yang F. Setiap masyarakat bertanggung jawab menjaga keselamatan dan mengekalkan persatuan di Madinah. Yang G. Setiap individu tidak boleh menyakiti dan memusuhi individu atau kaum lainnya. Yang H. Setiap kaum perlu merujuk Rasulullah SAW jika terjadi perubahan. Yang I. Semua pihak dilarang berhubungan dengan pihak luar, terutama musyrik Mekah dan sekutu mereka. Yang terakhir yaitu J. Piagam ini memiliki kekuatan melindungi pihak yang menyetujuinya dan mengambil tindakan kepada siapapun yang melanggarnya. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu diskusi, dan jika ada yang mau dipertanyakan silahkan dipertanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.